Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 3 RW 1 lingkungan Taman Sari, berikut dengan perangkatnya. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, bunyai, para guru, para ustadz, ustazah, ibu-ibu, hadirin hadirat, para remaja, baik putra putri, adik-adik dan anak-anakku saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, atas limpahan hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah bertemu di tempat ini, di halaman rumah Bapak Susilo, dalam rangka halal bihalal, halal warga se-RT 3 RW 1 lingkungan Taman Sari. Setengah bulan yang lalu kita melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, penuh bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas bulan Ramadan, bagi umat Islam pantas kalau bersukaria, berbahagia karena telah dapat melaksanakan ibadah puasa, sholat, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, sehingga karena banyak ampunannya, karena ada jaminan dari Allah sebagaimana sabda Rasulullah dalam potongan hadis, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ayaumin waladathu ummuhu. Di potongan hadis bunyinya begitu. Masuk waqamahu di malam-malam di bulan Ramadan itu, maka dia terbebas. Kharaja min dunubihi, keluar dari dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan. Anak yang baru dilahirkan tidak berdosa. Jadi setelah bulan Ramadan ini, bagi kita umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban, sungguh-sungguh, ikhlas, tulus, maka sudah terbebas dari dosa. Dosanya terbebas seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka pantas kalau masyarakat muslim itu berbahagia karena terbebas sudah dari dosa. Dengan kharaja min dunubihi ayaumin waladani, lepas dari dosanya itu dosa kepada Allah, melanggar larang Allah, tidak menjalankan perintah Allah, itu berdosa. Itu yang dilebur, yang dihapus, yang dimaafkan
oleh Allah. Allah yang memaafkan. Nah, sedangkan kita ini kan hidup bermasyarakat. Kita tahu atau kita kenal siapa itu Aristoteles ya. Aristoteles itu seorang filosof Yunani. Ini bagi bapak-bapak ibu yang pernah kuliah fakultas sospol atau fakultas hukum tahu itu bahwa manusia itu sebagai zon politikon. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa tidak, itu kebutuhan manusia. Zon politikon saling membutuhkan, saling berinteraksi, berkomunikasi, berinteraksi ya. Dalam pergaulan, dalam berkomunikasi, berinteraksi itu tentu ada salah, ada perbedaan, ada kehilafan yang dilakukan, baik itu sengaja atau tidak. Itu terjadi baik dalam lingkungan keluarga ataupun dalam masyarakat, kelompok kecil masyarakat atau kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar. Jadi dalam keluarga bisa antara ayah dan ibu, antara suami dan istri bisa bertengkar, bisa berbuat salah satu sama lain, anak kepada orang tua kepada anak juga bisa berbuat salah. Anak berbuat salah kepada orang tua juga bisa salah, bisa berbuat salah kepada anak, cuma karena egonya mungkin tidak mau disalahkan orang tua, biasanya seperti itu. Saling bertemu, ada rapat, ada pertemuan dan sebagainya, itu juga kita bertutur kata bisa menyinggung perasaan, bisa melukai hati dan perasaan orang lain. Kesalahan bisa juga terjadi ketika kita bermedsos di WA, bisa jadi itu kata-kata yang di posting atau gambar-gambar di posting itu menyinggung perasaan anggota grup yang lain, tapi anggota grup yang lain tidak menanggapi. Kalau menanggapi tidak enak, sehingga momen-momen seperti ini sedapat mungkin kita bisa menghadirinya. Karena itu ya pas benar Pak Ketua RT tadi menyampaikan terima kasih karena kehadiran Bapak dan Ibu ke sini itu dalam rangka itu, dalam rangka kesatuan, dalam rangka kekompakan, dalam rangka keguyuban sebagai sesama warga RT 3 itu sangat diperlukan. Rasa bahagia yang dimulakan baginya umat Islam itu ditandai seusia bulan Ramadan ini dimulai dari tanggal 1 Syawal, ditandai dengan kumandangnya takbir dan tahlil, tahmid dan tahlil mulai tanggal 1 Syawal sampai besok harinya menjelang atau saat sholat Idul Fitri. Nah, karena tadi dikatakan bahwa yang dilebur atau yang dimaafkan itu dosa kepada Allah, maka seiring dengan jiwa diilhami, dijiwai oleh hati yang suci bersih, kemudian pada tiap pribadi itu ada keinginan, ada kelapangan dada untuk meminta maaf kepada yang lain, kepada tetangga, kepada sanak saudara, itu dengan sendirinya ikhlas, tanpa rikuk lagi, tanpa sungkan-sungkan datang berkunjung ke rumah-rumah tetangga untuk saling minta maaf, itu sepertinya sudah mencair dalam diri ini. Itu tidak ada aling-aling, tidak ada sungkan-sungkanan lagi untuk minta maaf. Berbeda ketika di luar Idul Fitri, untuk minta maaf sepertinya sulit. Walaupun sebenarnya minta maaf itu tidak mesti di bulan Syawal,
seketika, sesaat ketika kita mendolimi atau menyakiti orang lain, ya minta segera mungkin minta maaf. Mestinya seperti itu. Tapi katanya kayak itu seperti sulit. Nah, seperti sulit. Nah, ini sebagai jalan tengah itu. Jalan tengah ya, daripada tidak sama sekali gitu, daripada tidak sama sekali, tidak minta maaf, maka momen seperti ini saling minta maaf di bulan Syawal sangat diperlukan dan perlukan. Kalau minta maaf di lain bulan Syawal kayaknya seperti ada keinginan ini, kayak sungkan gitu. Pendapat tidak haram. Nah, pendapat yang tidak haram ini pendapat yang katakanlah pendapat yang kontemporer. Ada alasan juga, ada dalilnya juga. Tapi mayoritas ulama itu menyatakan haram jabatan antara dengan lawan jenis, haram, kecuali yang semahram. Kalau mahramnya tidak apa-apa, halal, tidak haram. Kalau masih mahramnya, kalau bukan mahramnya itu yang tidak boleh. Itu yang secara umum, mayoritas umum mahram, ya bukan muhrim. Kadang-kadang salah ucap gitu, salah kaprah. Muhrim sama dengan mahram. Kalau mahram itu perempuan yang tidak boleh dinikahi. Mahram, perempuan yang tidak boleh dinikahi itu mahram. Seperti ibu, kemudian kakak perempuan, adik perempuan, keponakan perempuan, itu mahram. Kalau muhrim beda jauh. Muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram di Mekah gitu ya, itu muhrim, bukan mahram. Ini salah kaprah, orang campur aduk antara mahram dan muhrim. Terus sekali lagi, mahram itu orang perempuan yang tidak boleh dinikahi. Muhrim orang yang sedang melakukan ihram. Nah, itu untuk diketahui saja ini. Itu supaya menjadi menjadi sikap kita gitu. Al-Quran mengatakan khudil afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah orang pemaaf, khudil afwa wa murbil urfi, suruhlah orang berbuat baik, wa a'rid anil jahilin, kemudian jauhilah orang-orang bodoh. Dikaitkan dengan yakulil afwa, jadi pemaaf dengan orang bodoh. Jadi orang yang tidak memberi maaf itu sindirannya oleh Allah sebagai bodoh. Nah gitu, bodoh. Walaupun memberi maaf itu prerogatif pribadi, prerogatif person, kesalahan, berdosa, dizalimi. Kalau si yang dizalimi tidak memaafkan, maka Allah juga tidak akan memaafkan. Gitu. Itu hak prerogatif person. Tapi Allah dalam firman-Nya itu nyindir, wa a'rid anil jahilin, bodoh orang yang tidak beri maaf. Apa gunanya katanya? Tidak memberi maaf. Orang sudah, ini kaitannya dengan begini. Saya saja katakanlah, kata Allah ini, saya saja orang yang ini yang berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu, punya segala-galanya, maha kaya, maha perkasa, maha agung, semuanya milik Allah. Kok ada manusia yang tidak memberi maaf? Apa yang diandalkan? Itu kita kira begitu Allah kalau menyindir gitu. Acara kegiatan halal bihalal ini bagi umat Islam sudah mentradisi, dan tradisi ini halal bihalal ini sepertinya sekarang tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Muslim, tapi masyarakat non Muslim juga ikut memiliki. Tidak mengapa, ikut membaur. Ini bapak ini, saya punya bapak Gatot ya.
ikut membaur, bagus itu ya, nggak apa-apa. Ya, apa. Jadi masyarakat Muslim merasa ikut memiliki, menikmati suasana halal bihalal yang dulunya tradisi Islam masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi halal bihalal tradisi masyarakat Muslim di Indonesia, di Arab tidak ada. Di Arab tidak ada. Meskipun kata-katanya halal bihalal, halalun bihalalin, salil arti yang artinya itu secara singkat, simpel, saling menghalalkan. Dosa kamu saya halalkan, artinya sekarang kamu tidak berdosa, dosa saya katanya si B tadi sudah saya halalkan juga, kamu juga tidak berdosa lagi kepada saya. Jadi kosong-kosong, tidak ada dosa lagi di antara kita. Karena itu mulai malam ini rasanya kita plong, meskipun mungkin di antara kita itu belum sempat sowan karena kesibukan kita masing-masing, maka malam ini niatkan dalam hati untuk meminta maaf. Mohon maaf juga tidak bisa sowan karena kesibukan kerja kan juga. Nah, mulai ini kita kosong-kosong nanti ditandai dengan jabatan tangan ya, dengan sesama jenis laki dengan laki, wanita perempuan. Kalau di Arab memang tidak ada jabatan tangan. Kalau di Arab itu halal bihalal memang tidak ada. Yang kita kenal, yang kita tahu, kalau musim haji di Mekah Madinah itu halal itu artinya orang Mekah kan menyiapkan apa buah-buahan itu halal maksud itu gratis itu maksudnya gratis. Kemudian kalau ada orang Indonesia kemudian mau membeli apa misalnya sajadah, mau membeli karpet, kemudian si Arab itu memberikan apa tarif sekian, kemudian si orang Indonesia itu nawar sekian, nawarnya mungkin pakai HP sodorkan begini ya, ini angkanya itu, kemudian si halal maksudnya iya saya oke dengan tawaran Anda, itu maksudnya begitu. Halal ya juga halal maksudnya oke, setuju dengan tarif seperti itu, oke. Nah itu jadi sudah. Sebelum ke pantun saya perlu menjelaskan juga kita ini kan setelah bulan Ramadan berbahagia senang kan telah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tarawih dan sebagainya, kemudian dosa kita terampuni, senang sekali. Kemudian di satu sisi kita senang, di sisi yang lain kita bersedih. Yang bersedih ini biasanya para aulia, para nabi, para rasul ini bersedih dengan berpisahnya bulan Ramadan. Beda dengan kita, beda sampai 700 kali lipat. Bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin, dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Jadi orang yang berbuat kebaikan 1 kali dilipat gandakan pahalanya 10 kali, dari 10 sampai 700 kali. Ila sab'i mi'ati dhifin. Ini Allah yang berfirman. Bukan Allah, ini hadis qudsi. Illa siyam, kecuali puasa. Artinya dengan puasa illa siyam lebih dari 700 kali, tidak ternilai, lipat gandanya tidak ternilai. Makanya itu para aulia, para nabi sedih dengan perpisahan bulan Ramadan. Nah kita tidak, biasanya tanpa respon kita senang-senang aja. Terlepas dari kita berada di posisi mana, apakah senang tanpa reserve atau mengikuti jejak para rasul, para nabi, paling tidak harus kita punya sikap seperti ini. Kita harus punya sikap cemas-cemas, harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas?
jangan-jangan puasa kita itu kita tidak diterima oleh Allah. Betul kita sudah puasa, betul kita sholat tarawih, tapi apakah kita ini sudah puasa kita, ibadah kita diterima Allah? Kan kita tidak tahu. Sedangkan umur kita itu kita tidak tahu juga apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka itu sikap kita ya harap-harap cemas. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Makanya ada dalam witir biasanya di masjid-masjid yang ini biasanya Nahdiyin misalnya dilakukan Nahdiyin. Ada doa yang dipimpin oleh imam masjid, imam sholat itu. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana dan seterusnya itu. Ya Allah, terimalah taqabbal minna dari kami, sholatana sholat kami, siyamana puasa kami, qiyamana qiyamul lail kami, tahajud kami, wa ruku'ana dan seterusnya itu. Ini biasanya sholat witir dibacakan doa seperti itu. Jalan-jalan ke rumah Pak Susilo. Cakep. Rumahnya antik, halamannya asri. Cakep. Malam ini kita duduk bersila, hadiri halal bihalal dan bersilaturahmi. Pantun berikutnya, petugas azan itu namanya Pak Busairi. Pak Busairi Cakep. setelah azan selawatnya mengiringi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin diri ini. Pantun yang ketiga, waktu berlalu tanpa terasa, duduk bersila tak berubah posisi, senyum dan tawa masih terbayang. Mohon maaf atas segala dosa, khususnya saya sendiri kepada Pak Susilo dan Pak Busairi, karena telah mencatut namanya dalam pantunan ini. Sampai jumpa di acara halal bihalal tahun yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.